Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. 이기보는 뭐야 어떡해 뭐야 어떡해 아주 nice 아주 nice nice 아주 nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Rodia Siregar, NIM 2340-2091, Prodi Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan moneter Islam, di mana kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh otoritas moneter, khususnya bank sentral, dalam menjaga kestabilan ekonomi makro. Tujuan utama kebijakan moneter meliputi pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dalam konteks perekonomian global yang semakin kompleks dan dinamis, peran kebijakan moneter menjadi sangat penting karena perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik tetapi juga gejolak ekonomi global, arus modal internasional, serta ketidakpastian pasar keuangan. Secara umum, kebijakan moneter konvensional berakar pada pemikiran ekonomi klasik dan Keynesian yang menekankan bahwa pentingnya stabilitas harga dan tingkat pengangguran sebagai indikator utama kesehatan ekonomi. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter konvensional antara lain operasi pasar terbuka, penetapan cadangan wajib minimum, penentuan tingkat diskonto, serta kebijakan moral suasion. Dalam praktiknya, sistem moneter konvensional sangat bergantung pada suku bunga sebagai instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan memengaruhi tingkat konsumsi serta investasi. Di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan 7-day reversi repo rate sebagai instrumen kebijakan moneter untuk mengatur likuiditas di pasar uang. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan uang dan mengendalikan kenaikan harga. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami perlambatan, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka dengan menerbitkan atau menarik instrumen moneter seperti sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut SBI. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter konvensional dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami kelesuan dengan tujuan meningkatkan jumlah uang beredar agar aktivitas ekonomi kembali bergerak. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif diterapkan ketika perekonomian mengalami tekanan inflasi dengan tujuan mengurangi jumlah uang beredar melalui pengetatan likuiditas dan penjualan surat berharga. Kedua jenis kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan kestabilan ekonomi secara umum. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem keuangan Islam dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai etika dalam ekonomi, kebijakan moneter syariah mulai mendapat perhatian. Kebijakan moneter syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang praktik riba, spekulasi berlebihan, serta kegiatan ekonomi yang tidak produktif. Tujuan kebijakan moneter syariah tidak hanya terbatas pada stabilitas harga, tetapi juga mencakup keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Capra, sasaran kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam meliputi pencapaian kesempatan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pemerataan distribusi pendapatan serta kekayaan, serta stabilitas nilai uang baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam pandangan Islam, uang tidak boleh dibiarkan menganggur, tetapi harus dialirkan ke sektor real yang produktif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah meningkatkan keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor real.
Di Indonesia, penerapan sistem ekonomi dan keuangan ganda menyebabkan Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter konvensional dan syariah secara bersamaan. Dalam kebijakan moneter syariah, Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dan Operasi Moneter Syariah atau OMS yang berbasis prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mengatur likuiditas tanpa melibatkan mekanisme bunga, melainkan melalui akad-akad yang sesuai dengan syariah. Secara keseluruhan, kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi makro, namun berbeda dengan prinsip dasar, instrumen dan orientasi kebijakannya. Kebijakan moneter konvensional lebih berfokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan tercapainya palah. Dengan penerapan kebijakan moneter yang tepat dan seimbang, diharapkan sistem moneter dapat berperan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.